Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi metode simplex. Sebelum ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Badrudin, NIM 411710 Abdillah Fawas 4120197, M Rifki Zidan 41170305. Pengertian metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Beberapa istilah dalam tabel simplex. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Variabel non basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slug. Jika fungsi kendala merupakan peritasamaan lebih kecil atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan peritasamaan lebih besar atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non negatif. Solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Apabila beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Nilai kanan fungsi tujuan 0, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, variabel slug adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan peritasamaan lebih kecil menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi pada solusi awal. Variabel slug akan berfungsi sebagai variabel basis. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan peritasamaan lebih besar menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Nilai tersebut harus dikalikan min 1. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih besar atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada, variabel hanya ada di atas kertas. Kolom pivot atau kolom kerja adalah kolom yang membuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot
Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Di sini Abdillah Fawas akan melanjutkan dari penjelasan selanjutnya. Kendala dengan tanda lebih kecil atau lebih besar dapat diubah menjadi sama dengan. Contoh, X1 plus 2X2 lebih kecil dari 12 menjadi X1 plus 2X2 plus S1. Jadi di sini ada tambahan slug ya. Jadi tanda lebih kecilnya diubah menjadi sama dengan, jadi plus S1 sama dengan 12. Nah, kemudian sebelum ditambah sama dengan, sebelumnya ditambah S1 atau slug, variabel slug. Yang kedua, X1 plus 2X2 lebih besar dari 12 menjadi X1 plus 2X2 min S2 plus R1 sama dengan 12. Nah, jadi di sini karena lebih besar jadinya di min bukan di plus. Nah, X1 plus 2X2 sama dengan 12 menjadi X1 plus 2X2 plus R2 sama dengan 12. Nah, itu. Kemudian langsung ke langkah-langkah. Contoh soal maksimumkan. Fungsi tujuan Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3. Fungsi batasan X1 plus X2 plus 2X3 lebih kecil dari 2. Kemudian 2X1 plus 3X2 plus 4X3 lebih kecil dari 3. Kemudian 7X1 plus 6X2 plus 2X3 lebih kecil dari 8. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Nah, fungsi tujuan, jadi di sini diubah ya. Yang tadinya Z sama dengan Z sama dengan 8X1, 9X2, 4X3 diubah menjadi min semuanya ya. Diubah jadi min, kemudian di akhirnya diberi 0. Jadi sama dengan itu yang tadinya di depan dipindah ke belakang. Contohnya nih ya, fungsi tujuan Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3 menjadi, nah di sini menjadi diubah semua jadi min ya. Z min 8X1 min 9X2 min 4X3 sama dengan 0. Nah, fungsi batasan diubah menjadi persamaan dan di plus variabel select. Nah, seperti itu ya. Jadi kan tadi kan diubah menjadi persamaan dan di plus variabel select itu kan. Jadi pas variabel select itu yang batasan nih seperti ini. Pertama, X1 plus 2S1 plus X2 plus 2X3 lebih kecil dari 2 menjadi X1 plus 2X2 plus 2X3 plus S1. Jadi sini ditambah S1. Kemudian selanjutnya seperti itu ya. Yang baris pertama di plus S1. Kemudian tanda lebih kecilnya itu juga menjadi sama dengan ya. Terus yang baris kedua itu juga ditambah. Karena baris kedua jadi tambahnya S2 slug 2 sama dengan tuh jadi 3, tadinya kan lebih kecil dari 3 diubah menjadi sama dengan 3. Kemudian itu tadi yang baris ketiga, karena baris ketiga jadi di akhir itu ditambahkan plus S3. Nah, kemudian tanda lebih kecilnya itu diubah menjadi sama dengan. Nah, angka kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Persamaan tadi kan sudah diuraikan ya, sudah diubah yang dari tujuan dan batasan. Nah, dimana tujuan itu tadinya sama dengan diubah menjadi min, kemudian si batasan ini ditambahkan slug ya, tambahkan slug, kemudian diubah jadi sama dengan, dan kemudian disatukan. Nah, dari pertama yang tadi yang Z tadi ya, Z min 8X1
min 9x2 min 4x3 sama dengan 0. Kemudian x1 plus x2 plus 2x3 plus s1 sama dengan 2, 2x1 3x2 plus 4x3 plus s2 sama dengan 3. Kemudian terakhir 7x1 plus 6x2 plus 2x3 plus s3 sama dengan 8. Jadi tujuan dan batasannya bisa dijadikan satu ya tadi ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini baris pertama tuh yang di atas ya, ke baris pertama ke kanan itu ada Z, X1, X2, S3, S1, S2, S3 gitu. Kemudian yang ke bawah hanya ada Z, S1, S2, S3. Tadi di yang atas juga ada nilai kanan ya. Nah, kemudian dari pertama Z. Nah, Z itu kan kenapa sini hanya satu, yang bawahnya 0? Karena Z di sini cuma ada satu ya, di baris pertama. Baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu tidak ada Z, jadinya 0 semua. Jadi yang hanya satu tuh hanya di Z. Nah, kemudian X1 min 8. Nah, min 8 tadi kan sudah ya. Jadi kan setiap baris itu pasti ada X1 kan ya. Nah, baris pertama ada min 8, baris kedua ada 1, baris ketiga ada 3, baris keempat ada 6. Nah, itu dimasukkan semua jadi ya. Kan setiap baris itu ada X1, S2, S3 itu dicocokkan, dimasukkan ke tabelnya. Kemudian ada S1. Nah, S1 ini kan per baris ya, jadi nggak semuanya ada. Jadi baris pertama pasti kan itu kan sebenarnya tadi tujuan ya, jadi nggak masuk baris sebenarnya kan. Nah, jadi dikosongkan saja 0 semua. Nilai juga 0, juga hasilnya tadi diubah jadi 0 kan ya. Kemudian di baris di S2 itu kan tadi kan baris kedua itu kan tadi sebenarnya di batasan itu kan baris pertama, jadi terus S1 ada. Nah, terus kan sama dengan itu di nilai kanan ya. Jadi kan sama dengan 2, 3, 8 itu masukkan nilai kanan semua. Jadi yang S itu yang per baris yang di batasan ya, bukan yang di tujuan. Kemudian langkah 3, tabel solusi awal. Memilih kolom kunci atau kolom entering variable atau kolom pivot. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 9. Berilah tanda pada kolom X2. Nah, jadi sini tuh kita mencari angka min yang paling kecil. Nah, jadi angka di antara X2 itu yang paling kecil itu yang mana gitu. Nah, di situ kan paling kecil kan sudah ada 1, 3 dan 6 ya. Dan paling kecil kan pasti min 9. Nah, jadi ditemukan bahwa min 9 bukannya X2 deh. Jadi semua tabel itu angka paling kecil yang mana? Itu kan min 9-nya. Nah, kemudian dari min 9 itu deretan dari S2 ke bawah ya, dari min 9 ke bawah itu disebut kolom kunci. Kemudian langkah selanjutnya memilih baris kunci. Tadi kan sudah menemukan kolom kunci, sekarang kita memilih baris kunci. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara membagi NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Pilih baris yang memiliki indeks positif dengan angka terkecil. Jadi kan sudah ketemu ya tabel yang atas ke bawah itu ketemunya di tabel X2 itu min 9. Kemudian kita cari yang baris yang vertikal ya, yang vertikal yang baris samping. Nah, di antara baris samping itu angka yang paling kecil ketika dibagi. Nah, dibagi dari nilai kanannya. Jadi kita tuh carinya bukan asal nilai kecil doang. Kalau yang kolom baris kunci tadi kan kolom kunci atas ke bawah ya. Kalau samping, kalau kanan kiri itu baris kunci namanya. Itu nyari itu bukan asal angka terkecil doang kayak tadi kolom kunci. Iya, terus ini kalau ini tuh carinya lewat nilai kanan. Dibagi. Contohnya 0 bagi min 9 hasilnya nggak bisa kan ya. Terus 2 bagi 1 hasilnya 2-an. Terus 3 bagi 3 hasilnya 1. 8 bagi 6 hasilnya 1,3. Nah, paling kecil itu kan itu 1 ya, karena di antara pembagian itu jumlah yang hasil yang paling kecil itu tetap di 3 bagi 3 1, yaitu deretan angka di kolom S2 tadi angka 3 seperti itu. Kemudian angka 5 mengubah baris kunci dengan cara B2 per 3. Ini kan rumusnya ya, bisa dilihat di sini. Nah, jadi
Nah, kemudian tadi kan sudah dapat ya, yang kanan kiri itu di angka 3 ternyata kan ya, baris kuncinya. Nah, kemudian semua barisan itu kan dari itu masuknya S2 tadi ya. Kan yang atas ke bawah S2, yang kanan kiri itu S2. Nah, di S2 itu deretan semua dibagi 3. Dibagi 3. Nih, coba bisa lihat kan. 0 bagi 3 0. 2 bagi 3 2/3. Kita di sini ditulis 2/3 aja lebih baik. Terus 3 bagi 3 1, 4 bagi 3 4/3, 0 bagi 3 0, 1 bagi 3 1/3, 0 bagi 0 0, 3 bagi 3 1. Nah, di sini rasio enggak kita tulis ya. Karena ini masih dalam perubahan, belum hasil. Kemudian angka selanjutnya angka 6, mengubah nilai selain pada baris kunci ya. Rumus baris baru sama dengan baris lama koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci ya. Baris pertama Z. Nah, tadi kan baris Z tadi kan sudah ketemu ya. Yang akan dikalikan, yang akan dimasukkan rumus itu yang mana kuncinya. Nah, tadi kan udah ketemu di S2 kan. Nah, kemudian yang tadi yang di slide sebelumnya kan ya, yang 0 2/3 1 4/3 0 1/3 0 1 itu dimasukkan ke semua kolom tadi masih kosong. Nah, tadi kan masih kosong ada kolom Z, S1 dan S3 kan ya, itu dimasukkan semua. Jadi dimasukkan rumus itu tadi kan baris lama kurangi koefisien kali nilai baru baris kunci. Nah, jadi kan angkanya pasti koefisien kali nilai baru kunci dulu kan. Nah, koefisiennya pertama min 9 ya kan. Koefisien itu ini angka yang di X2 berarti di sini ya, kita lihatnya angka yang di X2. Nah, angka yang di X2 karena kan yang kan pertama cari baris pertama Z ya, itu kan yang di X2 9 min 9, berarti semua itu dikali min 9 seperti itu. Jadi pertama ini caranya misalnya ya, coba yang di slide angka 6 itu kan baris pertama Z ada min 8 ya. Caranya min 8 dikurangi 9 kali 2/3. Nah, pertama 9 kali 2 18 kan ya, 18 bagi 8 min 9 kali 2 min 18 kan ya, min 18 dibagi 3 min 6. Nah, kemudian min 8 kurangi min 6 sama dengan min 2 seperti itu ya, dan selanjutnya seperti itu semua. Nah, kemudian baris kedua itu yaitu yang S1 ya, kan S1 masih kosong tuh yang di bawahan. Kemudian selanjutnya baris keempat itu S3. Kenapa S2 enggak di ini? Karena S2 sudah pertamanya kuncinya itu kan dimasukkan S2 kan, karena di situ tuh baris S2 itu ada yang paling kecil seperti itu ya. Nah, jadi tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Nah, seperti ini. Jadi sudah dapat semua ya. Nah, jadi kalau nggak bisa dibagi 3 tinggal ditulis per 3 seperti itu. Nah, langkah 7 melanjutkan perbaikan. Ulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada bernilai negatif min 1/3 kali min 3 sama dengan 1, berarti baris kunci X min 3. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam metode simpleks itu pada kolom Z itu tidak boleh ada min. Nah, maksudnya ini kan Z ke bawah itu bukan Z ke bawah, maksudnya nilai yang tadi yang sudah dapatkan ini kan ada min 9 sama 3 lah. Min 9 nya itu kan sudah hasilnya jadi min 1/3 kan ya, min 1/3. Nah, gimana caranya min 1/3 ini jadinya 1, nggak boleh jadi min seperti itu ya, karena rumusnya itu min 1/3 itu harus 2 menjadi 1. Nah, kemudian
gimana caranya min 1/3 itu dikali berapa biar hasilnya 1, yaitu dikali min 3. Nah, ini bisa lihat kan ya di slide angka 7 yang dimerah-merahkan itu kan min 1/3 dikali min 3 biar hasilnya jadi 1. Nah, jadi baris kuncinya X min 3 dikali min 3 maksudnya, maaf. Nah, jadi kan sudah ketemu dikali min 3, kemudian barisan tadi S1 dikalikan lagi seperti tadi ya. Jadi langkah tadi itu diulangi lagi. Dari 0 kali min 3, kemudian tadi kan min 1/3 dikali min 3 kan dapat 1. Nah, di sini 3 itu dicocokkan lagi seperti langkah yang sebelumnya. Semua tabel itu kosong itu dimasukkan rumus tadi gitu kan. Ini ada 0 kali min 3 sama dengan 0. Kemudian min 2/3 dikali min 3 sama dengan 2, 1 dikali min 3 sama dengan min 3, dan selanjutnya dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian tadi nih nilai baru kan tadi kan sama aja sih sama rumus kayak tadi kan ya, baris kunci tadi gimana, baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, seperti itu ya. Jadi kan tadi kan ada baris kuncinya itu, baris lamanya ada min 2, ada min 1/3, ada 2/3, ada 3, seperti itu ya. Bukan baris lama, maksudnya koefisien. Nah, koefisien itu dia min 2, min 1/3, 2/3, 3 ini yang tabel baru ya. Nah, seperti itu. Masukkan tabel, dihitung rumusnya seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya seperti ini jadinya, tabel simplex final hasil perubahan. Nah, baris pertama Z tidak lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Seperti ini ya. Jadi sudah optimal hasilnya. Maksudnya itu kan sini maksud tidak bernilai negatif, maksudnya di S1, S2 dan X1, S2 dan Z ya. Jadi kan kalau S1 dan S2 yang di baris pertama yang ke kanan itu kan tidak masuk dalam optimal, hasil optimalan ya. Masuk optimal itu kan tadi kan ya, S1, S2 dan Z maksimum 5. Itu kan coba lihat di slide tabel simplex final hasil perubahan. Nah, jadi sini ada X1 sama dengan 10. Ini hasil akhir ya, X2 sama dengan 3 dan Z maksimum sama dengan 3. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian sekian, terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.